berawal dari dua hamba Allah yang memiliki ruhul jihad, ruh perjuangan, yaitu Ayahanda Haji Muhammad Arsyad dan Haji Asikin. Ayahanda berdua selalu berjuang, selalu melangkah untuk menata kehidupan, terlahir dari satu daerah di Turalak. Ketika itu tentu darah seorang pengusaha yang kreatif mengalir kepada Ayahanda Haji Muhammad Arsyad dan Bapak Haji Asikin. Mereka berdua selalu bergandengan tangan. Kemanapun berangkat, mereka selalu bersama-sama, termasuk ketika berangkat ke Jakarta untuk mencari nasib dalam kehidupan. Barangkali ada peluang kehidupan lebih baik. Waktu atau tahun Haji Arsyad berangkat dari Ciamis, dari Turalak ke Jakarta itu kira-kira tahun 1955. Beberapa tahun merantau di Jakarta, di Kemayoran. Mungkin yang namanya daerah kelahiran di kampung tentu tidak akan bisa dilupakan. Dua ayahanda itu bermusyawarah untuk kembali ke kampung halaman. Tetapi Haji Arsyad lebih awal untuk pulang ke kampung halaman, tetapi tidak pulang ke daerah Turalak. Kata beliau lebih memilih agak di pinggir jalan raya, masih kota, yaitu letaknya di Bolenglang. Tentu Bolenglang pada waktu itu masih keadaan kampung dan masih jarang rumah. Akhirnya diputuskan Haji Arsyad kembali ke Ciamis dan ayahanda Bapak Haji Asikin masih tetap di Jakarta. Dan pada kira-kira tahun 1965 Haji Arsyad pulang lagi ke Ciamis sampai akhir hayat, tidak ke Jakarta lagi. Walaupun Bapak Haji Asikin masih tetap di Jakarta. Kira-kira itu mulai di Ciamis tahun 1965 dan pendirian masjid itu kurang lebih pada tahun 1980-an. Beliau di Ciamis setelah selesai membuat rumah untuk istirahat. Tentu yang namanya orang Turalak dan masih dari keturunan para ulama, para kiai, mujahid yang dalam kehidupannya bukan hanya memikirkan masalah duniawi. Beliau selalu berpikir tentang perjuangan Islam melalui lembaga pendidikan. Keseharian beliau setelah di Ciamis, Haji Arsyad selalu rajin ke masjid setiap waktu, terutama sholat maghrib, isya dan subuh. Selalu sholat di masjid atau di surau yang ada di sekitar rumahnya. Di pinggir jalan sekitar 50 meter dari rumahnya ada sebuah surau Haji Arsyad
sering melihat dan melaksanakan sholat berjamaah di masjid kecil itu. Kemudian pada waktu itu ada seorang sesepuh di masjid kecil itu yang namanya Bapak Haji Udin, Bapak Haji Udin Saifuddin. Tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan keturunan, cuma kenal ketika sholat berjamaah di masjid. Beliau Wah Haji Udin sebagai imam dan makmumnya Wah Haji Arsyad. Karena tanah itu, kolam itu milik Bapak Haji Hasan yang orang Panaongan asli, dibuat masjid kecil, kemudian diberi nama Masjid Al-Hasan. Lama-kelamaan masjid yang sederhana direnovasi oleh Bapak Haji Arsyad, ditembok dengan bangunan yang kokoh, kemudian diperluas, masih di lokasi dari tanah dari Bapak Haji Hasan. Dan alhamdulillah keluarga menantu dari Bapak Haji Hasan mengizinkan, juga merasa bahagia karena tanah leluhurnya dipakai untuk pembangunan agama, yaitu masjid. Maka di sanalah Wah Haji Udin dan Wah Haji Arsyad terus menjadi ahli masjid. Sewaktu-waktu ahli masjidnya itu yang suka mengimami itu ada yang namanya Bapak Dr. Anas Haji Malik Ibrahim. Di masjid kecil itu, dan sekecil apapun masjid atau surau, tentu harus ada sesepuhnya. Ya, diantaranya tadi yang namanya Bapak Haji Udin, di mana Bapak Haji Udin itu masih ada kekerabatan dari istrinya almarhumah Wah Ojoh, masih ada kekerabatan ke Bapak Haji Hasan. Bapak Haji Udin yang rajin setiap sholat 5 waktu mengimami di Masjid Al-Hasan itu. Di masjid ada kamar, ada anak-anak yang sekolah di PGAN Ciamis. Malahan suka ada pengajian yang diwuruk oleh Bapak Haji Udin setiap sholat subuh sebelum berangkat ke sekolah. Tentu Pak Haji Arsyad yang selalu ikut berjamaah di masjid melihat kehadiran anak-anak sekolah itu merasa tertarik hatinya untuk membuatkan satu tempat khusus supaya tidak tidur di masjid. Wah Haji Arsyad menggagas, menyampaikan kepada Wah Haji Udin ada keinginan untuk membuat kobong. Kemudian Wah Haji Arsyad meminta kepada Pak Haji Udin bagaimana kalau membuat kobong itu di pinggir kolam antara solokan dan kolam Wah Haji Udin. Tentunya Wah Haji Udin merasa sangat bahagia ada seorang pengusaha yang diberi kemampuan menjadi ahli masjid, ada keinginan untuk membuat kobong. Tidak lama semakin banyak orang yang berminat untuk tinggal di Al-Hasan itu. Tetapi Wah Haji Udin tentu tidak terlalu siap untuk menerima santri terlalu banyak. Maka Wah Haji Arsyad pada saat itu mengadakan musyawarah dengan adiknya, ayahanda Bapak Haji Asikin, dan beliau berdua menghadap kepada seorang ulama, yaitu sesepuh pesantren di Al-Huda Turalak, menyampaikan ada keinginan untuk mendirikan pesantren di sekitar Masjid Al-Hasan. Maka terjadilah pembicaraan yang cukup lama, bermusyawarah antara Wah Haji Arsyad, Bapak Haji Asikin, dan Bapak Ajengan Aliul Khawas. Juga tentu hasil musyawarah itu juga disampaikan kepada sesepuh Masjid Al-Hasan, yaitu Wah Haji Udin. Setelah melalui musyawarah dalam rangka merencanakan pendirian pesantren, tentu yang namanya pesantren
memerlukan pemimpin yang siap. Akhirnya bermusyawarah lagi dengan Syekhuna, dengan Abah Aliul Khawas di Turalak, yang akhirnya disimpulkan Abah Ali membawa ayahanda Bapak Haji Asikin dan Wah Haji Arsad ke Wajengan Manonjaya. Ceritanya Wah Haji Arsad dan Bapak Haji Asikin ditanya punya anak perempuan yang di pondok, katanya beliau menjawab ada di pondok Cirebon. Kata Wajengan, anaknya harus dipindahkan ke Manonjaya biar satu langkah satu arah. Beberapa tahun berjalan, mungkin tuntutan di Bolenglang mungkin sudah terasa mendesak, sehingga Wah Haji Arsad menanyakan kembali kepada Wajengan bagaimana kelanjutannya. Kemudian Wajengan memanggil saya, bertanya, menanyakan kepada saya, maneh siap rumah tangga? Saya menjawab secara polos, teu acan siap. Kemudian beberapa hari kemudian saya pulang, kemudian disampaikan kepada ayahanda dan cukup dengan jawaban, lamun ditaros deku Wajengan, cukup dengan jawaban sami'na wa ata'na, tidak perlu banyak alasan. Jawab sami'na wa ata'na. Setelah ada petunjuk dari ayahanda Kiai Haji Khalil Fadili, saya ke pondok lagi ke Manonjaya, tidak sengaja datang ke Wajengan tetapi menunggu panggilan. Setelah itu memang betul dipanggil lagi, kemudian saya menjawab sebagaimana yang diperintahkan oleh ayahanda Kiai Haji Khalil Fadili. Saya disuruh mengantarkan surat oleh Wajengan kepada Wah Haji Arsad. Tidak tahu apa isi surat itu, tetapi Bapak Haji Arsad pada waktu itu menyuruh mengisi mingguan di Masjid Al-Hasan itu. Saya katakan insya Allah. Kemudian yang satu lagi surat disampaikan kepada Abah Ali. Saya tidak tahu apa isi surat yang Wajengan yang disampaikan ke Abah Ali, tetapi Abah Ali pada waktu itu bertanya dari mana, saharama, terus sebar tahun pesantren di Huda, cukup itu. Mungkin hasil daripada itu beliau bertiga bermusyawarah dan Wajengan langsung manggil saya untuk menyampaikan waktu pernikahan. Saya yang masih betah di pondok, kalau boleh disampaikan belum siap untuk berumah tangga. Tetapi kelihatannya Wajengan itu sangat serius. Nyaho Haji Arsad itu sobat Wa. Cukup dengan ucapan itu saya sangat memahami bagaimana bayangan saya, bagaimana kata-kata Wajengan ke Pak Haji Arsad. Seandainya saya tidak mau, tentu akan mengecewakan Wajengan. Pernikahan saya kepada Umi Sumiati pada tanggal 2 September 1985. Wajengan mengharapkan saya supaya tinggal di pesantren di Miftahul Huda Manonjaya minimal 3 tahun. Nah, saya tinggal di pesantren di Miftahul Huda, tetapi kira-kira sudah 1 tahun ada permohonan dari Wah Haji Arsad untuk segera kembali, untuk segera pulang ke Al-Hasan. Alhamdulillah wa syukurillah Wajengan mengizinkan untuk saya pulang, tetapi belum dimukimkan. Maka mulai tinggal di Al-Hasan itu pada bulan November 1986. Alhamdulillah nama Al-Hasan itu selalu diangkat dan tidak pernah dirubah. Mengenai nama Al-Hasan, saya pernah menyampaikan kepada Wajengan
kumaha di abdi mah henteu aya huda-hudaan teu sawios-wios, masih tetap Al Hasan kata wajengan teu nanaon anger Al Hasan oge di akhirat mah kabawa yeuh gitu. Jadi alhamdulillah dari pertama tentu masjid yang kecil diberi nama Al Hasan sampai saat ini saya mukim di Al Hasan sudah 40 tahun masih tetap namanya Al Hasan. Pada tahun 1994 wafat Haji Arsyad, tentu sebagai anak yang selalu diberi keleluasaan dalam perjuangan mengembangkan pesantren dan selalu diberi apa yang diminta untuk kepentingan pesantren. Tentu dengan wafatnya Haji Arsyad sangat memukul kepada saya yang pada waktu itu masih taraf belajar. Dalam perjalanannya tentu tidak baik-baik saja karena pada tahun 90-an itu masih terjadi politik Orde Baru yang masih kuat sehingga pernah ada masalah yang cukup serius. Saya menghadapi aparat, mukim masih baru, kemudian permasalahan terus berdatangan, kemudian mungkin ada yang menyampaikan kepada wajengan bahwa saya sedang menghadapi permasalahan yang menyangkut politik. Wajengan manggil, kata wajengan, lamun mana geus teu kuat cicing we balik deui ka huda. Maka dijawab oleh saya, mohon maaf wa hapuntenna panginten pidoana bae bade dicobi di payunan. Ya alhamdulillah wajengan mengizinkan. Pada waktu itu secara resmi Al Hasan belum dinyatakan pesantren dan ada seorang yang peduli terhadap Al Hasan, kepala Depag Kabupaten Ciamis yang sekarang Kementerian Agama yang namanya Bapak Haji Jakaria. Ketika ada acara diundanglah beliau dan disampaikanlah permasalahan. Dengan entengnya beliau mengatakan, tos bae Kiai urang damel izin di Departemen Agama tentang pendirian pesantren Al Hasan. Kemudian beliau menerbitkan izin pendirian pondok pesantren Al Hasan di Kabupaten Ciamis resmi dari Departemen Agama pada waktu itu. Setelah beberapa tahun saya mengajar santri beberapa kelas dan bersama-sama Wah Haji Udin merasa kekurangan ustadz pengajar karena semua santri yang ada di Al Hasan itu sekolah. Pagi-paginya jam 6 harus sudah selesai ngaji, setelah itu masak, makan, kemudian berangkat ke sekolah. Maka harus dilaksanakan pengajian secara serempak pada satu waktu. Tentu membutuhkan tenaga pengajar. Pada waktu itu saya mengajak Ustadz Ain yang berasal dari Gobras, Tasikmalaya. Kemudian tidak lama adik saya yang bernama Haji Didi Najmuddin itu membantu dari awal pendirian mengajar di pesantren Al Hasan. Jadi awal Al Hasan teh bulan Desember tahun 92 nikah ke gadis tercantik orang Lemur Balong, tetangga terminal, satu-satunya wanita dari perkotaan yang pesantren Kahuda. Nah, Desember menikah, terus di Kobong, da can boga imah. Di Kobong 7 tahun di Kobong teh. Tapi kaboga budak 2 di Kobong teh. Kegiatan dari mulai Desember 92 ngawuruk we gitu. Karena memang pada saat itu teu can aya batur
ngawuruk. Jadi nu ngawuruk teh kakara Wa Udin, Akang, Abdi, jeung Pak Uyun, Aen, Kang Aen, orang Gobras. Baheula lama geto minggonan ke tiap masjid hampir full. Ke masjid-masjid nu aya di sekitar Bolenglang, kausian baheula mah keur geto keneh gitu. Terus kitu we keseharian mah ngawuruk ke kelas minggonan. Nya minangka yang bekal kahirupan mah seperti ajengan nu di pesantren biasa umumna dagang es ka kobong gitu. Kaitan kegiatan di pesantren pokokna ngawuruk kumargi can seur tenaga pengajar kaitan yang administrasi. Lamun aya THB baheula mah kusorangan THB teh timiti nyieun soal ngetik terus nyieun soal jawaban terus mariksa paling pengawasna ku santri senior ngabentuk kopontren ketuana Kang Usep Insinyur Usep ayeuna masih kene aya Insinyur Usep teh anu gaduh Soni Putra Haji Arsad deui kayeuna ge masih ketua abdi mah sekretaris gitu. Alhamdulillah puncakna pada waktu itu sampai mendirikan Semes Pomar. Ditambah lagi Haji Puad Solahuddin. Simkuring awal masuk ke Al Hasan sekitar tanggal 2 bulan Januari tahun 1880 atas permintaan akang pengasuh yang ngabantu ngajar barudak santri di Al Hasan. Harita kuring mulang di ponok sekitar jam 10 akang keur ngalongok balong manggihan kuring cek akang itu cenah bantuan ngawuruk ngagantian didin anu keur pasaran di Cikole. Kurang teh nyanggupan jeung teu nyanggupan gitu. Da maksudna gen hayang pinah di Darul Ulum bebeja we ka bapa. Ka bapa teh Pak abdi rek ka Al Hasan cek bapa. Jung rek ka Al Hasan mah kan bapa mah moal ngabekelan. Sanes pas sanes masanten piwarang ngajar barudak santri itu ngobrol jeung bapak. Nya selang 2 poe kuring datang ke Al Hasan. Harita teh memeh asar. Terus memeh asar tuluy harita tos asar teh hujan. Diajak ku Kang Didin ka Madrasah 2 harita. Dinya kuring calik dihanap, Didin ngobrol gitu tuluy kuring di piwarang ngobrol dina kursi guru anu kakara pisan yang harapan santri seperti kitu. Nya teh harita kuring ngajar pangheulana nu diajarkeun teh asana mah kitab Bajuri. Zaman nu diajaranna teh harita teh kelas 2 sanawi mun ayeuna. Hari makan sehari-hari mah nyati dapur akang jeung ti dapur ece. Terus aya manawi teh kan hanya ngaganjel didin keur pasaran ek sementara tadi nama Aisek jadi sementerus nepi ka ayeuna. Itu awal mula masuk mah dina tahun 88 simkuring nikah ka urang Kuningan. Di nikah teh bulan Rabiul Awal asana tahun 88 terus mukim di Kuningan selama 5 tahun tapi diselang-seling setiap akang ka Mekah simkuring sok ngabadalan yang ngurus barudak santri di bulan Syawal nepi ka bulan Muharram. Kemudian ditambah lagi Haji Uyun Rahayu. Nyarioskeun
sejarah tentang Al Hasan dikawit ngadirikeun dugi ka ayeuna nya tangtos ari pauyun mah terang bumi payunan Al Hasan pentesan Al Hasan dikawit murang kali dikawit masjid masih kene mangrupikeun langgar sekitar tahun 85 86 ngenten gitu masih kene kuliah sampai akang aya 88 nembe we di Al Hasan bener nya gayana mah ngawuruk suka kumaha eta teh nya ku akang gitu diajak ngawuruk sok sanaos mungkin teu terang duka terang duka henteu kemampuan nya salami di dieu nya alhamdulillah rumah tangga ge kenging bojo tatanggi teu pengkoreun bumi namina Di Saryani putrana Bapak Haji Muhammad Kasum nikah tahun 88 keluar kuliah langsung nikah alhamdulillah kasihan karunia titipan murang kali mung tilu istri sadayana pauyun teu santren gitu sampai dah kuliah di IAIN tapi nya alhamdulillah dan mudah-mudahan ayana pauyun ge da biasa we peunan diajar kan sanes haroskeun nya sekedik-sekedik sesuai perkembangan da ilmu mah sekaligus. Itu yang pokok sehingga saya tidak bisa melaksanakan tugas kepesantrenan ini dengan lancar dan baik tanpa bantuan mereka ustadz-ustadz yang sampai sekarang masih istiqomah. Apalagi sekarang sudah bertambah unit-unit pendidikan di Al Hasan tentu memerlukan tenaga guru-guru pengajar dan pengelola di Al Hasan ini. Dan alhamdulillah saat ini sudah komplit baik dari anak-anak, dari menantu sudah bisa melaksanakan tugas kepesantrenan. Hal ini perlu disampaikan bahwa perjuangan ini memerlukan dukungan dari semua pihak. Demikian.